Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan memulai perkuliahan kedua dari manajemen risiko bangunan dengan topik kerangka manajemen konstruksi dan bangunan. Dalam perkuliahan ini, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami kerangka manajemen konstruksi dan bangunan. Sebagaimana kita telah belajar pada pertemuan pertama tentang resiko, manajemen resiko, maka di sini kita juga akan mendefinisikan kembali tentang bagaimana resiko menurut ISO 31000. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sebuah objek. Anda bisa lihat bahwa gambar di bawah ini mengilustrasikan Anda ingin bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dimulai dari jam 7.55 dan diharapkan sampai di tempat tujuan jam 8.55. Maka dalam perjalanan Anda akan eh, merencanakan, merencanakan perjalanan Anda seperti apa. Tentu dalam merencanakan tersebut, Anda juga akan mengalami berbagai resiko di dalam perencanaan Anda. Anda bisa lihat bahwa Anda bisa memilih moda untuk sampai pada tujuan, tetapi dalam melakukan perjalanan tersebut tentunya ada resiko yang harus kita lalui. Begitu juga dengan proyek konstruksi, bahwa di dalam menyelesaikan proyek dari fase awal sampai dengan akhir, tentu kita akan mengalami berbagai risiko atau ketidakpastian dalam menjalankan proyek. Oleh karena itu, dalam ISO 3000, 31000 2018 diatur bahwa bagaimana risiko itu dapat diatasi dengan baik dengan menggunakan prinsip, kemudian framework risiko, dan juga bagaimana prosesnya dilakukan. Dalam framework kita bisa melihat dalam klausal 5 daripada ISO 31000, prinsip di klausal 4, dan proses di klausal 6. Dari masing-masing hal tersebut Anda bisa lihat bahwa leadership dan komitmen itu menjadi sebuah enabler atau pengungkit daripada pelaksanaan manajemen risiko. Sedangkan value yang ingin di-create dan untuk melindungi daripada proses pelaksanaan manajemen risiko itu menjadi sebuah prinsip yang harus dilakukan. Di antaranya harus ada human and culture, continuous improvement, integrasi, struktur dan komprehensif, kustomisasi, inklusivitas, dynamic, dan juga best available information sebagai satu kesatuan prinsip yang harus dilakukan. Kemudian dalam konteks proses kita mengenal bahwa ada risk identification, risk analysis, risk evaluation, dan juga risk assessment. Di sananya ada scope, ada komunikasi, ada risk treatment, ada recording, dan juga ada monitoring dan review. 11 prinsip manajemen risiko yang pertama adalah memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. Kita tahu bahwa dalam meningkatkan kapabilitas organisasi, menyerap risiko agar organisasi dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang yang dapat muncul di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah bagian terpadu dari sebuah proses organisasi. Kita tahu bahwa manajemen risiko harus melekat pada seluruh proses organisasi, karena setiap proses organisasi menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses tidak tercapai. Prinsip ini juga secara implisit menyatakan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab top manajemen dari organisasi, tapi seluruh bagian daripada organisasi. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari pengambilan keputusan. Harus diingat bahwa setiap alternatif keputusan mengandung resiko. Untuk itu, dalam memilih alternatif keputusan, organisasi harus mempertimbangkan unsur resiko dari setiap alternatif. Ketersediaan sumber daya organisasi, serta kapabilitas dan toleransi organisasi dalam menyerap risiko. Yang keempat, secara khusus menangani ketidakpastian. Sebagaimana kita tahu bahwa resiko adalah ketidakpastian pada sebuah objek. Kita tahu bahwa manajemen risiko membantu mengurangi ketidakpastian, memberi ukuran terhadap konsekuensi daripada risiko. Yang kelima adalah sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi pada seluruh organisasi. Pembentukan risk governance yang memperjelas kewenangan, peran, tanggung jawab dari setiap unit organisasi berkaitan dengan manajemen risiko juga diperlukan untuk mendukung aktivitas manajemen risiko. Kemudian berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Maksud daripada ini adalah informasi terbaik terdiri dari tiga aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung peran informasi terbaik, organisasi dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk database informasi, misalnya membuat risk register. Tanpa adanya informasi terbaik, penerapan manajemen risiko dapat menjadi tidak tepat sasaran. Yang ketujuh adalah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Salah satu keunggulan dari ISO 31000 adalah menyediakan strategi untuk mencapai tujuan daripada sistem manajemen risiko, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan risiko yang dihadapi. Kemudian yang kedelapan adalah mempertimbangkan faktor budaya dan manusia. Bagaimana kita tahu bahwa dalam framework resiko kita harus mempertimbangkan budaya dan juga manusia. Begitu juga dalam klausal prinsip-prinsip resiko. Penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan kultur, persepsi, dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara organisasi dengan individu di dalamnya. Hal ini penting untuk memperhatikan karena penerapan manajemen risiko dilakukan oleh sumber daya dalam organisasi. Yang kesembilan adalah transparan dan inklusif. Penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko harus melibatkan seluruh bagian organisasi. Keberadaan suatu risiko juga tidak boleh disembunyikan atau dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, harus dilakukan transparansi informasi. Yang ke-10, dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat memfasilitasi perubahan pada sisi internal dan eksternal. Proses monitoring dan review menjadi aktivitas kunci dalam mendeteksi perubahan dan memfasilitasi penyesuaian pada manajemen risiko. Kemudian memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi. Keberadaan manajemen risiko harus diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi. Perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan pada organisasi. Bagaimana frameworknya? Framework manajemen risiko sebagaimana pada klausel 5 dinyatakan bahwa yang pertama adalah mendesain framework, kemudian mengimplementasikan manajemen risiko, kemudian melakukan monitoring dan mereview daripada framework, kemudian melakukan perbaikan berkesinambungan daripada framework risiko, yang akhirnya semua ini menjadi proses manajemen risiko yang terdapat pada klausal 6. Ini adalah hubungan antara risiko, manajemen risiko, prinsip, framework, dan juga proses berdasarkan ISO 31000/2018. Bagaimana kita tahu bahwa prinsipnya tadi ada 11, kemudian frameworknya tadi ada 5 framework, dan kemudian klausal kelima prosesnya terdiri dari risk identification, risk analysis, risk evaluasi, dan juga risk treatment. Mari kita kupas satu persatu daripada klausal 31000/2018. Yang pertama adalah pemberian mandat dan komitmen. Pemberian mandat dan komitmen memiliki beberapa aktivitas yang mendukung. Yang pertama adalah membuat dan menyetujui kebijakan manajemen. Yang kedua, menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko. Yang keempat, menyusun sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan. Yang kelima, memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab.
Sedangkan yang keenam adalah menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah kerangka implementasi, terdiri dari plan, do, check, dan act. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, menerapkan manajemen risiko, monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko, melakukan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. Kemudian, perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan, menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi, dan mengalokasikan sumber daya manajemen risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko dilakukan monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian kerangka kerja manajemen risiko sendiri perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko yang handal. Di bawah ini adalah proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, di mana ada asesmen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Di dalamnya terdapat komunikasi dan juga konsultasi dan pemantauan serta review. Hal ini sesuai dengan prinsip daripada ISO 31000 sebagaimana gambar pada sebelah kanan. Bagaimana perbedaan daripada ISO 31000 dengan prinsip-prinsip yang lain dalam manajemen risiko? Yang pertama tentu kita bisa sampaikan bahwa planning dan perencanaan daripada proses sebagai pendekatan awal itu dilakukan berdasarkan bagaimana kita memahami konteks daripada manajemen risiko. Bisa dilakukan juga dengan pendekatan lingkungan internal. Bisa juga kita dari menilai governance atau ketaatan serta kultur daripada organisasi, strategi dan juga bagaimana objektif itu akan disetting untuk dicapai. Kemudian yang kedua adalah implementasi yang mengintegrasikan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana praktek terintegrasi daripada manajemen risiko. Kemudian yang kelima, bagaimana itu menjadi perbaikan yang berkelanjutan daripada manajemen risiko. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Identifikasi risiko itu berarti mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Analisis risiko berarti menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian evaluasi risiko berarti membandingkan hasil risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang telah diterapkan. Bagaimana sebuah kecelakaan kerja akan dicatat dalam manajemen risiko? Hal ini sebagai sebuah contoh bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita melakukan asesmen, bagaimana kita melakukan prioritas analisis penyelesaian risiko, dan juga bagaimana kita melakukan perencanaan mitigasi, implementasi, dan proses monitoring daripada risiko. Ketika ada sebuah kecelakaan kerja terjadi, maka yang harus dicatat adalah apakah ada rekaman daripada kejadian. Kemudian kita harus mencari kasus-kasus tersebut masuk dalam kategori apa. Nah, di sini harus kita lakukan risk identification terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian, apakah kejadian tersebut sering terjadi? Bagaimana konsekuensinya? Bagaimana analisis, decision analysis rule yang dapat kita aplikasikan untuk mengidentifikasi kejadian dari yang sering terjadi menjadi kejadian yang sangat kritikal. Kemudian,
bagaimana kita bisa memitigasi dari semua peristiwa yang terjadi tersebut agar peristiwa tersebut menjadi pelajaran atau lesson learned di masa yang akan datang serta dapat diatasi dalam prosesnya. Kemudian penanganan risiko atau risk treatment terdiri dari 4, yaitu avoid, artinya menghindari risiko, risk avoidance, kemudian reduction, artinya mitigasi risiko, mengurangi daripada timbulnya risiko, dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak, kemudian transfer risiko kepada pihak ketiga, dan yang terakhir adalah menerima risiko atau risk acceptance. Masing-masing dari ini semuanya tergantung dari jenis risiko yang diterima. Ketika risiko itu harus diterima oleh organisasi, bagaimana organisasi bisa menerima risiko tersebut dan dapat mengurangi dampak serta probabilitas daripada risiko yang terjadi. Kemudian komunikasi dan konsultasi, monitoring dan review. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi juga merupakan hal yang penting mengingat prinsip manajemen risiko yang kesembilan menurut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, di mana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dengan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholder. Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat kegiatan manajemen risiko menjadi tepat sasaran. Gambar di bawah ini adalah merupakan integrasi dari proses manajemen risiko, di mana kita harus membuat list sebagai risk identification, list, project, dan strategi mana yang mau dievaluasi. Kita harus memulai dari project dan strategi untuk dievaluasi, listnya mana. Kemudian risk prediction, kita harus punya data sebagai risk simulator. Kemudian kita harus punya risk modeling dengan menggunakan sebuah tool untuk menganalisis, kemudian risk analysis untuk melakukan simulasi, kemudian risk mitigation, yaitu the relevant project yang dipilih merupakan option yang sangat nyata untuk dianalisis, dan project tersebut atau portfolio nyata tersebut merupakan option yang harus dipertimbangkan. Kemudian risk hedging, yaitu real option analysis, adalah merupakan kalkulasi daripada peristiwa yang tadi kita lakukan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan hasil optimasi. Kemudian yang selanjutnya adalah risk diversification, yaitu bagaimana kita membuat portofolio sesuai dengan diversifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen risiko, bagaimana kita bisa membuat report, mempresentasikan, dan mengupdate analisis tentang risiko yang telah kita lakukan. Demikian pertemuan kita untuk yang kedua. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.